Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana bi'ulumihi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waqalat dan telah berkata Sopo umul mukminina, ibunya orang mukmin semua. Ummu Salmata tegese Ummu Salmah radhiyallahu anha. Istazana telah meminta izin. Sopo Abdullah ibnu Ummi Maktum, Abdullah putra Ummi Maktum. Al-A'ma yang buta. Jadi Abdullah ini buta. Wa huwa lan utawi Abdullah iku ibnu Suraijid, putra Suraid, ibni Malikin, putra Malik, ibni Rubai'ata, putra Rubai'ah. Wa Ummu Maktumin lan utawi Ummu Maktum iku Ummu Abihi, ibu bapaknya Abdullah. Wasmuha lan utawi ngarane Ummi Maktum iku Atikah bintu Amir, Atikah putri Amir. Minta izin kepada ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana sementara aku wa Maimunatu dan Maimunah jalisani wa ana hale utawi isun wa Maimunatu lan Maimunah iku jalisani kang lagi lungguh karone. Jalisani itu yang duduk dua-duanya. Faqala maka bersabda Nabi Muhammad SAW, ihtajiba, berhijablah kamu berdua. Memakai aling-alinglah kamu berdua. Faqulna maka Ami berkata, awalaisa bi'a'ma, awalaisa bukankah Abdullah ibnu Ummi Maktum itu adalah bi'a'ma buta gitu. Fal hamzatu maka utawi hamzah iku dahilatun yang masuk ala muqaddarin atas kalimat yang disimpan. Wa madhulul wawi lan yang dimasuki dengan wawu ma'tufun alaih itu jadi ma'tuf alaih. Gimana takdirnya? Ahwa mubsirun walaisa bi'a'ma. Ahwa apakah Abdullah mubsirun itu yang melihat, walaisa dan tidak Abdullah bi'a'ma itu orang buta. Bukankah Abdullah itu buta ya Rasulullah? Layab suruna tidak bisa melihat Abdullah kepada kita semua. Lalu kata Nabi, pakola maka bersabda Nabi,
Betul Abdullah mah buta, cuman wa antuma latubsironihi, wa antuma sementara kalian semua latab si latab suronihi tidak melihat kamu berdua kepada Abdullah. Betul Abdullah mah buta, cuman kamu kan melihat gitu. Kamu berdua kan melihat. Tetap saja kamu harus memakai hijab. Wahaza dan ini hadis iku ya dulu nuduh akan hadis ala anau ing atas sesetuhune kelakuan laya juzu itu tidak boleh linisai untuk perempuan opo mujalasatul umyani duduk-duduk dengan orang buta. Jadi payah rumu maka haram alal akma terhadap orang yang buta opo al kholwatu berduaan atau ya nyepen ngocok al kholwatu ya menyepi gitu, berduaan binisai dengan perempuan, maka tetap walaupun buta haram ya, orang buta itu mengkholwat atau sekamar ya dengan perempuan ghair muhrim. Kaza seperti inilah fil Ihya dalam kitab Ihya. Waqala dan telah berkata sopo Ibnu Hajarin, Ibnu Hajar bizawajiri di dalam kitab Az-Zawajir. Wakanat dan telah ada sopo Aisyah tu Siti Aisyah, wa Hafsatu dan Siti Hafsah jalisataini itu yang duduk dua-duanya ingda Nabi di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hola maka masuk sopo Ibnu Umi Maktum, Ibnu Umi Maktum al-A'ma yang buta. Fa'amarohuma maka memerintahkan Nabi kepada Aisyah dan Hafsah sallallahu alaihi wasallam bil ihtijabi untuk berhijab minhu dari Ibnu Umi Maktum. Pakolata maka berkata Aisyah dan Hafsah, innahu sesungguhnya Abdullah a'ma itu buta, layab suruna tidak bisa melihat Abdullah kepada kami. Pakola maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa umiyawani antuma alastuma tabsironi, apa umiyani apakah Abdullah itu apakah buta dua-duanya, antuma sementara kalian berdua, alastuma bukankah kalian berdua tabsironi itu melihat gitu. Betul Abdullah mah buta, tapi kan kalian tidak buta gitu. Kalian juga melihat gitu. Paqauluhu maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antuma lapad antuma mubtadaun itu jadi mubtada, wa umyawani dan lapad umyawani khobaru itu khobar mubtada. Jadi apa umyawani anatah ya iku buta ya, apakah anatah ya iku kang buta dua-duanya, antuma utawi sirokaro gitu, alastuma tabsironi gitu. Apakah memang kalian juga tidak bisa melihat gitu kan. Jadi wal makna artinya gimana? Artinya tadi hadis wal makna lan utawi maknanya hadis ahwa ghairu basirin pa antuma umyawani gitu. Ahwa apakah Abdullah bin Ibnu Maktum tadi, Abdullah ibnu Umi Maktum tadi ghairu basirin itu tidak melihat, pa antuma
sementara kalian berdua maka utawi sira kabeh iku umayani kang buta dua-duanya gitu. Kecuali Abdullah tidak bisa melihat, kalian berdua buta. Nah, gitu. Tapi kan ini mah Abdullah memang buta, tapi kan kalian kalau kalian berdua melihat, gitu maksudnya. Maka tetap kalian harus berhijab. Wa qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana telah melaknat sapa Allah an-nazira terhadap orang yang melihat, wal mangzuru ilaih dan yang dilihat. La yajuzu tidak boleh limroatin untuk seorang istri mukminatin yang beriman billahi kepada Allah antazharo memamerkan atau menjelaskan ia si imro'ah ala kuli ajnabiyin atas setiap laki-laki lain. Ae laisa tegese bukan ajnabi bizawajin itu suami, wala mahromin juga bukan mahrom, binasabin dengan turunan, ae korobatin tegese kerabat, aurodoin atawa mahrom sesusu, au munakahatin atawa karena pernikahan. Tidak boleh seorang perempuan mukmin yang beriman kepada Allah ya muncul atau terlihat ya melihatkan diri kata kita kepada laki-laki ajnabi. Artinya bukan suami, bukan mahram binasab atau rodho'ah. Wala yajuzu dan tidak boleh opo an-nazru melihat minhu dari laki-laki ilaiha ke perempuan, ke mar'ah. Wala minha dan tidak boleh melihat minha dari perempuan ilahi ke laki-laki gitu. Pakama yajibu maka seperti wajib ala rojuli atas laki-laki ay opo ayah gudo memejamkan ya si rojul torpahu pada penglihatannya rojul aninisai dari perempuan, kazalika seperti itu juga wajib yajibu wajib alal mar'ati atas perempuan antagudo memejamkan mar'ah torpaha pada pandangannya mar'ah anirijali dari laki-laki. Kama qalahu seperti telah mengatakan terhadap kaul sopo Ibnu Hajar bizawaji dalam kitab Zawaji. Walaya juju dan tidak boleh opo almasuk menyentuh bil musafahati dengan bersalaman. Tidak boleh laki-laki perempuan bersalaman secara nempel nyentuh. Au ma'a munawalatin atau disertai merangkul. Au nawihima atawa sebangsanya musafahah dan munawalah. Fa innama karena sesungguhnya sesuatu yahrumu yang haram opo nazruhu melihatnya emak iku yahrumu haram opo masuhu menyentuhnya emak bil aula dengan yang lebih utama. Artinya apa? Melihatnya saja haram apalagi menyentuh gitu. Itu aula gitu. Melihat saja haram apalagi sambil dipegang disentuh ya. Kenapa li'ano? Karena sesungguhnya masuk itu ablagu lebih banget pilazati dalam lezat enak, wa aglazu dan lebih keras bidalili anab kalawan dalil sesungguhnya ya si orang iku law masa jikalau menyentuh ya si orang ba'angzala maka lalu keluar air mani ya si orang batola maka batal opo saumuhu puasanya ya si orang ya si laki-laki. Kalau kita lagi puasa lalu menyentuh perempuan lalu keluar air mani maka batal puasanya. Tapi
Walau nazoro, dan jikalau melihat ya si laki-laki kepada perempuan, Angzala, maka lalu keluar air mani, lam yabtul, maka tidak batal saum gitu. Jadi kalau hanya dengan memandang, tidak menyentuh, keluar air mani nggak batal puasanya. Tapi kalau sambil menyentuh, memegang, memeluk, keluar air mani, batal gitu puasanya. Ada seperti inilah kaul bin nihayati, dalam kitab An-Nihayah Syarhil Ghoyah, yang menyarahi kitab Ghoyah. Warawa, dan telah meriwayatkan sopo at-Tabrani, Imam Tabrani, bil Kabiri, dalam kitab Al-Kalbir, Al-Mu'ajjami Al-Kabir, Mu'jam Kabir, fa innalahu, karena sesungguhnya untuk kitab Al-Kabir, ma'ajima salah satin, ya, ada 3 bentuk ma'ajim, ma'jam, kabiron wa awsato wa asgoro. Ada ma'ajim kabir, ma'ajim awsat, ma'ajim asgor. An-ma'qolin dari Syekh Ma'qol, bipatil mim ma'qol wa kasqab ma'kil, ya, ma'kil. An Ma'kilin ibni Yasar, putra Yasar. Meriwayatkan Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir dari Ma'kil bin Yasar, meriwayatkan apa? Hazal hadisa, ini hadis. Mana hadisnya? Nah ini, la ayyut ana bi ra'si ahadikum bi mahitin, la ayyut ana, sungguh ditusuknya gitu. Bil bidail maf'ul, mabni maf'ul, didomahkan huruf pertama, dinasabkan huruf tersebelum akhir. Jadi ayyut ana, la ayyut ana, sungguh ditusuknya, birosi ahadikum, kepala salah seorang dari kalian semua, bimihyatin, ya, jadi isim alat, bimihyatin, dengan jarum, alat menjahit ya jarum, bimihyatin, dengan jarum, bikasil mim wapatil musanah al tahtiyah, dipatahkan tik-tik 2 di bawah, iya, jadi mihyat. Apa itu? Wahwalan utawi mihyat iku ma, sesuatu, yukhotu, yang dipakai menjahit, opo bima, al ibroti, seperti jarum, min hadidin, dari besi. Ditusuknya kepala kalian dengan jarum yang terbuat dari besi, khairun, itu lebih baik, lahu, untuk si ahad, min ayyamusa, daripada menyentuh ahad, imro'atan, kepada seorang perempuan, latahilu, yang tidak halal, imro'ah, lahu, untuk ahad. Lebih baik ditusuk kepala pakai jarum. Mending kalau jarum baju mah kecil, kalau jarum karung gede. Itu lebih baik ditusuk daripada kamu menyentuh seorang perempuan yang tidak halal. Waqala, dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqu fitnatad dunya wa fitnatan nisa. Ittaqu, takutlah kalian semua, fitnatad dunya, pada fitnah dunia, wa fitnatan nisa'i, dan fitnah perempuan. Fa inna awala fitnati Bani Israil, karena sesungguhnya awal fitnah yang terjadi kepada Bani Israel, kanat iku ono, fitnah iku min kibali nisa'i, dari arah perempuan. Karena awal terjadinya fitnah kepada Bani Israel itu adalah gara-gara perempuan. Waqala, dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mataroktu ba'di fitnatan adorro ala rijal minan nisa. Mataroktu, tidak meninggalkan saya
ba'di setelah saya, fitnatan pada fitnah, adoro yang lebih berbahaya, ala rijali atas laki-laki, minanisai daripada perempuan. Tidak ada fitnah yang paling berbahaya kepada laki-laki selain perempuan. Jadi perempuan itu fitnah terbesar bagi laki-laki. Faqala dan telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal khalwata bin nisa'i. Iyyakum, hati-hatilah kalian semua, atau takutlah kalian semua, wal khalwata bersepi-sepian, mojok atau berduaan, ai istanibu tegese menjauhilah kalian semua, al khalwata sekamar atau berduaan, binisai dengan perempuan. Pawujudul amrodi maka utawi anane wong kang parak begir. Pawujudul amrodi maka adanya laki-laki yang baru gede, baru puber, wal unsa dan perempuan goerosikoti yang tidak terpercaya, layunfi itu tidak bisa, layunfi itu tidak bisa menafikan, mentiadakan opo hurmatul kholwati, diharamkannya berduaan, diharamkannya sekamar, gitu kan. Bihilafil mahromi berbeda dengan mahrom, warojuli dan laki-laki, goiril amrodi yang bukan ABG, apa anak baru gede, wal unsa dan perempuan asikoti yang terpercaya. Fa'ina kulan karena sesungguhnya satu persatu minhum dari rojul dari apa mahrom, rojul wal amrod wal unsa sikoh minhum itu apa mahrom, laki-laki yang sudah dewasa dan perempuan yang terpercaya. Yunfa itu ditiadakan opo zalika hurmatul kholwah, zalika itu haramnya berduaan. Jadi Rasulullah bersabda, hati-hatilah kamu terhadap kholwat. Kholwate atar mana kholwat mah sepi, jadi duaan baik sama seorang perempuan, sementara bukan istri, bukan apa ya, karena fitnah terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Lalu Nabi melanjutkan hadisnya begini, fawallazi maka demi zat, wallahi tegese demi Allah, alladzi nafsi yang jiwaku, ay ruhi tegese ruhku, iku biadihi berada di dalam kekuasaan Allah, ay bi qudratihi tegese kekuasaan Allah. Ma khala rajulun bimra'atin ila dakhala syaitanu bainahuma. Ma khala tidak bersepi-sepi gitu. Sapa rajulun seorang laki-laki bimra'atin dengan seorang perempuan. Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan hanya berduaan, ila dakhala terkecuali akan masuk sapa asyaitonu setan, bainahuma di antara rajul dan mar'ah. Ay ar-rajuli tegese laki-laki, wal mar'ati dan perempuan. Ketika laki-laki perempuan berduaan, maka yang ketiganya setan. Payuki uhuma maka menjerumuskan setan kepada rajul dan imro'ah, kepada laki-laki dan perempuan yang belum halal itu, fil fitnati dalam fitnah. Awalnya setan berbisik kepada laki-laki, pegang. Lalu berbisik kepada perempuan, diam. Dipegang tangannya, diam, terus ngerayap ke atas, terus jatuh, terjebak dengan fitnah siapa? Setan. Apa? Zina. Nauzubillah min dzalik. Wala ayyuzahima, sungguh berdesak-desakannya, ayyudoi kok tegese berdesak-desakan soporo julun seorang laki-laki, hinziron dengan babi, mulatohon yang berlumuran,
bitinin dengan tanah auhamain atau tanah hitam aetini aswadi tegese tanah hitam muntinin yang bau. Wa'au lapan au huna di sini ikulisaki karena ragu minarawi dari yang meriwayatkan. Berdesak-desakannya seorang laki-laki dengan babi yang berlumuran dengan tanah kotor. Babi itu kan najis mugolazok. Udah najis berlumuran tanah atau lumpur yang hitam yang bau. Itu lebih baik, khairun itu lebih baik lahu untuk si rajul min ayuzahima daripada berdesak-desakannya si rajul berdesak-desakan opok mankabuhu punduknya rojul mankaba mro'atin pada punduk seorang perempuan lantahilu yang tidak halal imro'ah. Jadi berdesak-desakannya seorang laki-laki dengan babi yang berlumuran lumpur kotor itu lebih baik daripada berdesak-desakan dengan seorang perempuan yang tidak halal. Aduh, gitu. Saking nggak bolehnya. Kan babi itu najis, tapi lebih baik dengan babi kamu berdesak-desakan daripada dengan perempuan yang bukan mahram, yang tidak halal gitu. Kita mah dibalik, lebih baik berdesak-desakan dengan cewek daripada dengan babi ya. Kan sekarang sengaja naik bis, naik kereta ya yang penuh. Faqala dan telah bersabda Kanjeng Nabi alaihissalam, ini hadis sudah jauh banget sekarang mah ya, apa di Arab aja udah beda. Tapi mending di kita mah ya masih ketat lah pesantren dari oknum-oknum. Cuman untungnya teh dengan ari dosanya mah dosa kecil. Nah cuman akibatnya itu ya menghancurkan rumah tangga, menghancurkan usaha gitu. Bahkan menghancurkan karir ya kan. Faqala dan telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anisa'u habailu syaitoni anisa'u utawi piro-piro perempuan iku habailu syaitoni piro-piro tambange setan. Perempuan itu tambangnya setan untuk mengikat laki-laki. Ya. Kalau kemarin pandangan itu adalah busur dan anak panahku, yang mana aku tidak pernah meleset dengan panah itu. Nah ini mah perempuan itu adalah tambang-tambang setan untuk menjerat para laki-laki. Walaulah hadhihi syahwatu, jikalau tidak ada ini syahwat, maka tentu tidak akan ada linisai untuk para perempuan sultanatun menguasai ala rijali atas laki-laki. Kalau tidak ada syahwat, maka tidak akan ada perempuan yang bisa menguasai laki-laki. Karena gara-gara ada syahwat ini, tidak sedikit laki-laki di bawah ketek perempuan. Waqad qila dan sungguh telah dikatakan fitawili qaulihi ta'ala dalam takwil memaknai firman Allah Ta'ala Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wahai Tuhan kami, wala tuhammilna janganlah memikulkan engkau kepada kami
membebankan engkau kepada kami pada sesuatu la taqata yang tidak mampu kami, la taqata yang tidak ada kemampuan lana buat kami bihi terhadap itu ma. Nah, sesuatu yang mana kita tidak mampu menahannya itu maknahu iku maknane ma la taqata lana iku syiddatul gilmah. Nah, kerasnya nafsu birahi kepada perempuan. Gilmah. Gilmah itu nafsu birahi kepada perempuan. Itu tidak bisa dibendung. Ya. Kami tidak bisa tidak kuat untuk menanggungnya ya Allah. Betul ya? Iya. Ketika seorang laki-laki sudah dikuasai nafsu birahi kepada perempuan, dia berani memenuhi keinginan perempuan tersebut, apapun. Nah ini, jadi malatokotalana ini yaitu nafsu birahi. Wal tidur pun nggak bisa tidur, jauh pun jauh pun disamperin, gitu kan. Waqad kila, bahkan sungguh telah dikatakan begini, iza qoma zakaru rajuli zahaba sulusa aqlihi. Iza qoma, apabila berdiri opo zakaru rajuli, kemaluan seorang laki-laki berdiri tegak, zahaba maka hilang sulusa aqlihi, 2/3 akalnya. Tuh, ya. Artinya tegak berarti kan bangkitnya nafsu birahi. Itu 2/3 akal laki-laki hilang. Berarti tinggal 1/3 lagi. Udah kacau untuk kalau udah gitunya. Geus kumangke geus. Ayo geus kumangke. Nah, udah gimana nanti aja. Ternyata apa? Tanda tangan. Tanda tangan menandatangani perpindahan kepemilikan. Wah. Pokoknya mah ya, laki-laki itu ketika sudah tidak bisa menahan gilmah, nafsu birahi kepada perempuan, habis semua. Istri yang sama nunggu di rumah, ya, nunggu buat belanja, buat beli beras, buat beli biaya hidup, karena suaminya tergoda wanita lain, hilang itu penghasilannya, gajinya dikasih ke sana semua. Tuh, ya. Jadi apabila berdiri kemaluan laki-laki, hilanglah 2/3 akal. Jadi fayajibu, maka wajib alal mar'ati, atas seorang perempuan, iza arodat, apabila menghendaki perempuan al-huruja, keluar rumah, wajib apa? Antas turo, menutupi ya si mar'ah, jami'a badaniha, pada seluruh badannya mar'ah, wayadaiha, dan kedua tangannya mar'ah, min a'yunin nazirin, dari pandangan-pandangan mata yang memandang. Gitu, ya. Iza kharajat, apabila keluar ya si mar'ah, fayajibu, maka wajib alaiha, terhadap mar'ah opo antatanakaro, pura-pura tidak tahu, alaman, kepada orang, tazunu, yang menyangka perempuan, annahu, sesungguhnya man ya'rifuha, itu mengenal man terhadap perempuan, atau ta'rifuhu, atau mengenal si perempuan kepada man. Bahkan wajib seorang perempuan ketika bertemu dengan orang yang ia kenal, pura-pura nggak kenal, gitu. Ya. Ini mah sengaja malah nyamperin perempuan teh. Ini Kang Liliknya, Masya Allah. Kang Lilik udah lupa ke saya.
Mantan ini mantan. Wah, malah disamperin coba. Ya. Harusnya mah kenal, kayak pura-pura nggak kenal gitu perempuan teh harusnya. Ya. Ini mah malah dikelakson, titit. Wis, si eta nih, gelis saya nama, oi, wah, gitu. Sekarang mah cantik nih, wah. Aduh, nah gitu. Ya. Harusnya perempuan mah tatana karo, pura-pura tidak tahu, gitu. Pura-pura ingkar, ya, pura-pura ingkar kepada orang yang ia kenal. Alaman zona annahu ya'rifuha atau ta'rifuhu. Wa idasta'zana, dan apabila minta izin sopo sodikun teman siapa? Liba liha, suaminya yasi mar'ah, alal babi, atas pintu rumah. Walaisa, sementara tidak ada, walaisa hale orang nono gitu. Sopo al ba'lu, suami iku hadiron kang hadir. Apabila ada seorang teman suami ngetuk-ngetuk pintu rumah, ya, sementara suami tidak ada di rumah, gimana tah si istri? Lam tas tabham walam tu'awidhu fil kalam. Lam tas tabham, maka janganlah memberikan paham ya si istri. Udah, jangan sekali-kali memberikan pengertian kepada itu si teman suami, karena suami nggak ada gitu. Mau ngetok pintu apa kek, pura-pura nggak paham aja gitu. Maaf Pak, nggak ada orangnya gitu. Ya. Terus walam tu'awidhu, dan janganlah melayani si istri kepada itu sodik, temannya suami, bil kalami, dalam ngobrol. Udah, jangan diajak ngobrol. Ini mah Waalaikumsalam, Bu, bapaknya ada? Nggak ada. Memang bapak saya temannya. Ya udah, masuk Pak, masuk Pak, masuk. Masuk berduaan. Ya, dikasih kopi, malah ditawarin mau kopi mau susu. Ya. Bahaya ya teman. Jangan lam tastabham, jangan memberikan pengertian. Walam tu'awidu, jangan melayani pil kalami, di dalam ngobrol. Ulah baik, jangan diajak ngobrol. Kenapa? Girotan, karena sebagai bentuk kecemburuan gitu. Ala nafsiha, atas dirinya perempuan, wabak liha, dan suaminya perempuan. Sebagai bentuk giroh, bahwa saya ini punya suami gitu ya. Giroh teh cemburu. Kada seperti inilah qalahu, telah mengatakan terhadap Sopo Al-Ghazali, Imam Ghazali, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Wa qala, dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutiba alabni Adam nasibuhu minazinah mudrikun zalika la muhalata. Kutiba, telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alabni Adam, atas manusia. Kudia tegesnya telah dipastikan, telah dipastikan. Kok ayat kodo ada kodar ya. Nah, jadi telah dipastikan alih terhadap ibnu Adam, wa usbita, dan telah ditetapkan pilauhil mahfuz, di lauhil mahfuz, opo nasibuhu, bagiannya ibnu Adam, minazineh,
dari zina. Maksudnya apa? Ay muqaddimatihi, pendahuluan zina. Jadi ini sudah ketentuan Allah, sudah sunnatullah bahwa manusia itu tidak akan lepas dari pendahuluan zina. Kamana qalahu al-azizi, seperti telah menukil terhadap itu kaul al-azizi Syekh Azizi al-Munadi Syekh Munawi, mudrikun, setiap manusia mudrikun akan menemukan, bahwa tegese maka manusia mudrikun iku akan menemukan, akan merasakan zalika pada itu yang sudah ditentukan dipastikan oleh Allah. Mak tegese sesuatu kutiba yang sudah ditentukan dipastikan ma'ale terhadap manusia lama halata, tidak diragukan lagi, pasti setiap manusia mengalami, karena ini sudah kodo Allah, ketentuan Allah, sudah sunatullah. Labuda tegese tidak labuda tegese mesti, walasaka dan tidak ragu lagi. Jadi lamuhalata, labuda, lasaka ini artinya sama, pasti gitu. Mana hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah kepada manusia dari muqaddimah zina? Begini, pal ainani zinahuma an-nazru wal uzunani zinahuma al istima'u wal lisanu zinahu al kalamu wal yadu zinaha al batsu warijlu zinaha al khoto tuh, wal qalbu yahwi wa yatamanna wa yasduku zalikal farja. Pal ainani maka kedua mata, pal ainani maka utawi netra roro, iku zinahuma utawi zinahi ainani iku an-nazru ningali. Pal ainani maka kedua mata, zinahuma zinahnya kedua mata, an-nazru itu melihat. Melihat apa? Ilama pada sesuatu, layahilu yang tidak halal. Wal uzunani dan kedua kuping, zinahuma itu zinahnya uzunani iku al istima'u mendengar, ilama pada sesuatu layam bagi yang tidak pantas untuk didengar syar'an menurut agama. Walisanu lan utawi lidah iku zinahu utawi zinahi lisan iku al kalamu berbicara bima kalawan barang layang fa'u yang tidak aweh manfaat ma dunyan waladinan, dunyan ing dalam dunia, waladinan dan akhirat. Lisan pun jinahnya apa? Ketika berbicara dengan sesuatu yang tidak memberikan manfaat dunia maupun akhirat. Wal yadu lan utawi tangan iku zinaha utawi zinahe yad iku al batsu memegang, ya, nyabok, mukul. Nah itu al qahru tegese memaksa, wal ahzu dan mengambil bil albi dengan keras. Warijlu lan utawi sikil iku zinaha utawi zinahi rijlu iku al khuto melangkah ke tempat maksiat. Bidomil khu wal mujamah khuto. Naklul ikdami tegese memindahkan telapak kaki, berarti melangkah, ilama pada sesuatu layahilu yang tidak halal itu zina, namanya zina kaki. Wal qalbu lan utawi hati iku yahwi seneng, suka, cinta, bipatil wawu yuhibu tegese suka qalbu, wayatamanna dan berharap qalbu ma terhadap sesuatu layahilu yang tidak halal sama hati pun zina. Apa? Ketika hati tersebut mencintai dan menginginkan sesuatu yang tidak halal. Mantapnya. Ketika hati mempunyai keinginan sesuatu yang tidak halal, lalu wayusodiku
dan membenarkan zalika terhadap itu keinginan hati opo al parju kemaluan au yakzibuhu atau mendustakannya. Baik keinginan hati untuk berbuat sesuatu yang tidak halal itu berhubungan dengan kemaluan atau tidak. Nah, ketika yasduku, ketika mendukung hati dengan kemaluan, maka jadi zina. Au yakzibu atau tidak menyetujui si hati dengan farji, maka tidak sampai terjerumus ke zina, zina nyata, zina besar. Adapun hati ketika punya keinginan sesuatu yang tidak halal, itu sudah zina, zina hati. Bil isyani tegese dengan melakukan bima dengan sesuatu huwa kang utawi emak. Iku al maksudu yang dimaksud mingzalika dari itu tamanna apa? Dari itu yang diinginkan oleh hati. Au bitarki atau meninggalkannya. Tuh. Hati kita teh ngomong, pusing, aduh, umpamanya istrinya ke Arab, boyang juga, udah sebulan ya. Kata hati kita ngomong, apa ngompreng banyak, atau ngompreng. Oh. Ketika ini sinkron, disetujui oleh farji, jadi zina. Tapi ketika tidak menyetujui, jangan, tidak jadi gitu. Tapi keinginan hati untuk itu sudah zina qalbi. Rawahu telah meriatkan terhadap hadis sapa Muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala dan telah bersabda Kangjeng Nabi alaihi salam, likul ibni Adam hazzun minaz zina. Likul ibni Adam ikut tetap kedua saban-saban manusia hazun utawi bagian minazina saking zina. Bal ayenani maka utawi netra roro ikut tazyani kang zina ayenani. Wazinahu maklan utawi zinahe ayenani iku anazru ningali. Wal yadani lan utawi kedua tangan ikut tazyani zina yadani. Wazinahu ma'lan utawi zinahe kedua tangan iku albatsu megang sesuatu yang tidak halal. Warijlani lan utawi kedua kaki iku tazdiyani zina ya rijlan. Wazinahu ma'lan utawi zinahe rijlan iku almasyu berjalan. Iku almasu berjalan ke tempat yang tidak halal. Wal pamu lan utawi mulut iku yazdi zina pam. Wazinahu lan utawi zinahe pam mulut iku al kublatu mencium kublah bukan kiblat, kublah. Tulisannya sama ya, kublah sama kiblat. Iku al kiblatu kiblat nggak nyambung. Kublah kalau kiblat itu arah Ka'bah, kalau kublah mah mencium. Tulisannya sama, beda harkat, beda arti ya bahasa Arab. Wal qalbu lan jina wal qalbu dan hati yahimu tuh mempunyai keinginan qalbu au yatamanna atau berangan-angan ya. Berkeinginan ya qalbu wa yasduku zalikal farja au yakzibuhu. Wayasduku dan setuju zalika terhadap itu keinginan hati al farju au yaksibu atau membohongkannya farju kepada keinginan hati. Artinya ya kembali ke hati. Kalau keinginan tersebut pengen diterusin ya terjadi zina. Kalau tidak ya tidak. Wa qala dan telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
li bintihi kepada putri Nabi Fatimah tegese Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ayus syai'in khairul lil mar'ah. Nabi berkata kepada Fatimah, ayus syai'in sesuatu apakah, khairun yang lebih baik, lil mar'ati untuk seorang perempuan. Qalat maka menjawab Siti Fatimah, ala taro rojulan wala yaroha rojulun, gitu. Ala taro tidak, yaitu tidak melihatnya perempuan, rojulan kepada laki-laki, wala yaroha dan tidak melihat kepada perempuan soporojulun laki-laki yang lain. Jadi Nabi nanya kepada putrinya, Fatimah, sesuatu yang terbaik buat perempuan apa? Siti Fatimah menjawab, yaitu perempuan tidak melihat laki-laki atau laki-laki belum pernah melihat perempuan itu. Nah, jawabannya bagus banget. Karena bagus, maka merangkul Nabi kepada Fatimah, ilaihi kepada Nabi, dirangkul tah putrinya. Ya. Waqala dan telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zuriyatum ba'diha mim ba'din, zuriyatu ba'diha utawi turunan sapalihe perempuan mim ba'din dari sebagian yang lain, ay ba'duha tegese sebagian perempuan, ala dini ba'din itu di atas agama sebagian yang lain, au ba'duha atau sebagian perempuan min waladi ba'din itu dari anak sebagian yang lain, fitanasuri dalam saling menolong, kama bil khazini seperti di dalam kitab Al-Khazin. Pastasana maka menghitung-hitung bagus Rasulullah SAW kaulaha pada perkataan Siti Fatimah. Wakana dan ada soko ashabu Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yasuduna al-quwa wasabba bil hiton. Yasuduna menutupi ashab Rasulullah al-quwa pada jendela-jendela, wasabba dan lubang-lubang, bil hitoni di dalam tembok-tembok, li ala tatlu'a agar supaya tidak melihat soko aniswanu para perempuan, ila rijali ke laki-laki. Tapi tetap kalau ada HP mah susah ya, di tembok rapat ada HP ya. Alhamdulillah anak saya nggak kemana-mana, di kamar deh, ya nggak kemana-mana, tapi ada di mana-mana dengan HP itu ya, bisa video call. Jadi sahabat itu ya, setelah mendengar sabda Rasul tadi, dia menutupi jendela-jendela, di lubang-lubang tembok ditutup supaya para perempuan tidak bisa melihat laki-laki. Waro'a dan telah melihat sapa Mu'azzun Mu'azz imro'atahu pada istrinya Mu'azz, tatlu'u itu muncul gitu, imro'ah bil kuwati pakai tasdid wawunya. Apa kuah teh jendela, padorobaha maka memukul Mu'azz terhadap imro'ah, isinya keluar gitu dari jendela, nah, dipukul ya. Gitu. Ini mah sekarang udah jauh ya. Khatimatun wallahu a'lam bissawab. Ya.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi wa yukafi mazidah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la mu'adda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bit-ta'lim antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqna al-amana. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina bil ilmi wad dini fid dunya wal akhirah. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wad dini fid dunya. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina bil ilmi wad dini fid akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah.